Mudik atau pulang kampung jelang Hari Raya Idul Fitri seakan menjadi momen sakral bagi masyarakat di Indonesia setiap tahunnya. Namun di sisi lain, proses mudik juga seiring menjadi panggung untuk unjuk perhatian dari para nama potensial ataupun kontestan pemilu seperti partai politik. Lalu sejauh mana momen mudik ini bisa digunakan untuk menarik simpati masyarakat sebagai pemilih? Akankah kemudian berpengaruh pada elektabilitas para kontestan atau kemudian hanya popularitas saja? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bram. Alhamdulillah, sehat ya Mas Adi? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat jelang lebaran begitu. Ini langsung saja Mas Adi, oke, seberapa berpengaruh akhirnya? Apakah kemudian hanya terlihat populer saja atau jangan-jangan ini sebetulnya berdampak pada elektabilitas juga? Karena kok setiap tahun rasanya diulang terus oleh para politisi dan juga nama potensial tadi. Saya kira argumennya dua hal. Pertama, ini sebagai jawaban dari publik yang selama ini menagih kerja-kerja yang dilakukan oleh partai politik, menagih kerja-kerja yang dilakukan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini dinilai tidak pernah dekat dan tidak pernah berbuat sesuatu untuk rakyat. Hmm. Jadi memfasilitasi mereka mudik sebenarnya adalah sebagai salah satu jawaban supaya partai politik, supaya para elit dan kontestan yang ditengarai ingin maju di 2024 itu punya kontribusi terhadap rakyat. Minimal momentum mudik itu adalah satu expose di mana mereka bisa menunjukkan bahwa persoalan mudik, terutama bagi umat Islam yang ingin pulang kampung, itu mereka perhatikan secara serius. Hmm. Yang kedua memang Mas Bram, tidak bisa kita lupakan, ada insentif politik elektoral yang mereka harapkan. Tentu dengan fasilitasi mudik, naik kereta, naik bus, dan seterusnya itu, diharapkan partai politik ataupun calon yang memberikan fasilitas itu akan mendapatkan satu support politik nantinya di 2024. Ya. Kalau untuk bicara saat ini, saya kira partai politik, calon gubernur, bupati, dan wali kota, mereka akan populer, akan mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Kita bisa lihat resultantenya. Begitu banyak orang yang merasa terbantu bisa pulang kampung dengan gratis akibat difasilitasi oleh mereka. Tapi jangan selesai di situ. Harus ada follow up kinerja yang saya kira memang untuk terus mendekatkan diri, untuk terus mendapatkan simpati dari publik. Baik. Karena untuk meyakinkan pemilih, meyakinkan rakyat itu tidak hanya sekali sentuh. Ini kan bahasa komunikasi awal dari partai, dari calon supaya mereka disukai dan Baik, dipilih di baik. 2024. Mas Adi, Harus ada treatment atau lanjutan. jangan-jangan kemudian masyarakat nih hanya menerima saja karena kebetulan gratis difasilitasi akhirnya menerima, tapi soal urusan itu soal nanti dan pribadi begitu. Apakah ada yang seperti itu? Kalau kita lihat prosentasenya ada Mas yang saya kira memberikan respon positif dan memberikan dukungan. Mhm. Saya selama kuliah dan merantau ke Jakarta, biasanya preferensi politiknya salah satunya adalah membicarakan partai ataupun calon yang memberikan fasilitas itu. Karena memberangkatkan orang mudik ini bukan hanya fasilitas kosong, tapi di dalamnya ada atribut-atribut yang menjadi bagian dari kampanye partai ataupun kampanye calon. Di situ ada logo partai, ada apa namanya logo sang elit gitu loh Mas. Bisa berupa kalender, bisa berupa stiker, bahkan ada yang memberikan kaos. Dan itu melekat di rumah mereka masing-masing setelah mereka sampai ke kampung halaman. Hmm. Tidak selesai di situ. Biasanya di momen Lebaran mereka bercerita bagaimana cara mudiknya. Mereka akan bicara tentang siapa yang akan memfasilitasi mereka. Minimal ini adalah sentuhan pertama bagi rakyat, bagi masyarakat untuk berkenalan dengan calon, untuk berkenalan dengan partai politik yang dinilai punya awareness dan tingkat kepedulian terhadap mereka. Tapi itu tadi, ini nggak selesai hanya saat memfasilitasi soal urusan permudikan, harus ada upaya-upaya lanjutan, follow up yang mesti disinkronkan. Oke. Apa itu? Ya seperti bantuan sosial, seperti ekspos dan kinerja-kinerja politik lainnya yang dirasakan betul oleh masyarakat. Tentu untuk mengikat supaya perkenalan ini berlanjut hingga 2024. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya begini, Mas. Ketika saya analogikan dalam sebuah konsep marketing misalkan, pengenalan suatu brand, pengenalan suatu produk, oke, masyarakat atau calon konsumennya akan mengenal produknya. Tapi kan akhirnya belum tentu beli. Kalau Anda katakan harus ada follow up, kemudian kalau kemudian saya ingin lihat mundur begitu, bagaimana kemudian pola ini sebetulnya berhasil atau tidak akhirnya membuat orang menentukan pilihannya, membuat para calon atau kandidat itu bisa meningkatkan suaranya. Apakah berjalan linier begitu Mas Adi?
Kalau kita menggunakan perspektif kuantitatif seperti survei, kalau kita tanya kepada mereka yang mendapatkan fasilitas gratis, pertama mereka akan respect dan suka, Mas. Hmm, Ini adalah konsep secara naluriah, di mana pemilih kita, rakyat di Indonesia, cenderung respect dan suka kepada siapapun, entah itu partai, entah itu elit, entah siapapun itu sosok yang memberikan fasilitas-fasilitas secara gratis. Itu tidak bisa dibantah. oke. Tapi itu tadi, respect publik kita ini kan up and down, seringkali hilang dan timbul seketika. Hari ini suka, besok pun juga bisa lupa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh partai dan calon hari ini nggak selesai hari ini. Harus ada follow up yang memang harus mereka lakukan Mhm. untuk terus meyakinkan kepada mereka. Ibarat orang mau menikah, ini baru perkenalan awal, Mas. Nanti ada tahap pendekatan untuk melakukan khitbah atau Oke, Mas Adi? tunangan. Setelah tunangan, mereka hatinya dan inginkan hatinya untuk datang untuk tahapan awal perkenalan. Saya kira ini akan memberikan respon positif kepada masyarakat. Mhm. Tapi jangan selesai hanya di situ saja. Harus ada effort yang mereka berikan, ya, terutama untuk meyakinkan mereka ini peduli bukan hanya musiman, bukan hanya peduli setiap tahun sekali, tapi peduli untuk selama-lamanya terhadap masyarakat yang saat Baik. ini sedang kesulitan berkelahi dengan hidupnya. Baik, baik, harus ada maintain lanjutan begitu ya untuk kemudian sampai sampai di tahap pemungutan suara. Baik, ini yang menjadi pertanyaan juga. Ketika hari ini menarik kita lihat bagaimana para calon potensial tadi yang memiliki jabatan, memiliki struktural, akhirnya punya punya alasan untuk bisa memberikan fasilitas tersebut. Tapi bagaimana kemudian dengan calon-calon yang tidak memiliki misalkan alasan jabatan struktural tadi untuk bisa memberikan fasilitas tersebut. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah jangan-jangan ini semacam dijadikan juga aji mumpung begitu, Mas Adi? Kalau kita bicara tentang kandidat dan biasanya strateginya dua, ada strategi yang dia main panjang dan main jauh. Oke. Jadi sebelum menjelang mendekati pemilu, biasanya banyak partai dan calon yang sudah melakukan kerja-kerja politik, termasuk yang dilakukan soal mudik ini, Mas. Mhm. Jadi partai dan calon yang memfasilitasi mudik gratis, ini adalah kerja jangka panjang. Tapi ada juga calon ataupun partai yang dia tidak terlampau peduli dengan kampanye dan kerja-kerja politik yang dilakukan jauh-jauh hari. Dia meyakini bisa main di tikungan akhir. Dia meyakini last minute masyarakat bisa ditekati dengan cara apapun, termasuk misalnya memberikan sumbangan-sumbangan yang berbasiskan logistik dan sembako. Mhm. Jadi bagi mereka yang misalnya tidak melakukan kampanye politik dengan memberikan mudik gratis, mereka yakin sebulan 2 bulan sebelum mereka datang ke TPS, mereka masih bisa dirayu dan diyakinkan dengan politik transaksional yang lainnya. Mhm. Nah, biasanya ini yang sekali di apa namanya dijadikan sebagai mazhab dan pilihan politik oleh para calon. Oke. Tapi itu tadi, biasanya pemilih kita itu juga tidak terlampau ujuk-ujuk didatangi, dikasih logistik dan milik. Enggak juga, Mas. Karena semua calon dan semua partai melakukan itu. Karenanya pengenalan sejak awal, penetrasi sejak awal, mengikat hati mereka sejak awal, menjadi kunci bahwa reward yang mereka dapatkan di akhir, di ujung permainan adalah berkelindan dari sejak awal mereka melakukan kerja-kerja politik. Oke. Makanya dalam konteks misalnya money politik, pemberian logistik ataupun sembako, seringkali tidak bekerja karena mereka datang-datang kemudian ujuk-ujuk di tikungan akhir. Mhm. Rakyat tidak kenal, tidak pernah bersinggungan, tidak pernah disupport apapun, tiba-tiba ada logistik datang ke mereka, rata-rata itu tidak efektif dan Oke. biasanya ditolak. Itulah yang kemudian membuat kenapa kerja politik di akhir seringkali tidak efektif, sekeras apapun mereka berjuang meyakinkan rakyat. Oke, seperti yang Anda analogikan begitu ya, kalau pacaran ini masih perkenalan awal, ada masih banyak tahap untuk kemudian menunjukkan kebaikan begitu ya. Oke, Mas Adi terakhir singkat saja, akan seberapa berpengaruh soal mudik ini pada kepuasan masyarakat pada presiden yang akhirnya juga akan berpengaruh pada all president men yang kemudian saat ini sering di-endorse oleh presiden begitu? Saya kira tidak akan ada kaitannya dengan kinerja pemerintah dan kinerja Jokowi, karena Mhm. yang memfasilitasi persoalan mudik ini secara umum adalah partai politik ataupun calon-calon tertentu seperti gubernur ataupun bupati dan wali kota. Jadi insentif politiknya itu dilekatkan kepada mereka yang secara seremonial melakukan kerja-kerja memberikan fasilitas gratis, Mas Bram. Oke, Mas Misalnya Adi. di situ ada, Mhm. kemudian ada Golkar, kemudian ada PKS, mereka aja yang diingat.
ataupun misalnya ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Hovifah, hanya mereka saja yang diingat oleh Tapi publik. bagaimana kemudian Jadi misalkan Mas Adi, sorry saya potong, dengan isu mudik misalkan kemacetan panjang, orang akhirnya gagal nyebrang misalkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera karena soal saat ini terlalu banyak orang, fasilitasnya kurang, apakah itu tidak akan juga berpengaruh pada bagaimana kepuasan masyarakat pada pemerintah? saya kira itu adalah satu hal yang berbeda. Oke. Kalau kita bicara tentang fasilitas mudik, itu segmented buat mereka yang melakukan fasilitas mudik gratis, Mhm. buat partai dan buat calon. Tapi ketika bicara tentang evaluasi mudik secara keseluruhan, itu menyasarnya pada pemerintah. Kalau kita melihat H-1 ataupun H-2, kecenderungan memang terjadi kemacetan di mana-mana. Tapi mulai hari ini kita melihat kemacetan ataupun puncak arus mudik itu kan sudah mulai terurai dengan baik. Mhm. Misalnya jembatan penyeberangan atau penyeberangan ya antara dari Banten ke Lampung sekarang tidak berjam-jam seperti sebelumnya, ataupun tol Cipali yang sampai ngantri 7 jam, 10 jam, 6 jam itu per hari ini sudah bisa diurai dengan baik. Jadi tergantung bagaimana masyarakat cara menilai soal tingkat kemacetan dan fasilitas mudik yang diberikan. Kalau bagi mereka yang pulangnya hari Selasa malam, hari Rabu dan Kamis sampai hari ini yang terjebak macet berjam-jam, Mhm. pasti akan negatif resultante politiknya kepada pemerintah. Tapi bagi mereka yang mudiknya besok atau hari Sabtu atau pasca Lebaran, tentu mereka akan memberikan respon positif karena jarak tempuh ke rumah mereka biasanya berjam-jam bisa Baik. dikurangi. Ini yang saya kira memang evaluasinya sangat tergantung karena sampai hari ini Mas Bram, Aha. gelombang orang mudik itu cukup luar biasa. Di jalanan masih ramai, Jakarta mulai sepi. Itu menunjukkan orang sekalipun hari Lebaran H+1, H+2 dan H+3 orang tetap akan melakukan mudik ke daerah masing-masing Baik. dan mereka akan memberikan respon positif kepada pemerintah. Berbeda dengan mereka yang sehari 2 3 hari ini mudik terjebak kemacetan yang cukup mengerikan bagi saya. Pasti Oke. persepsinya negatif. Oke, akan. Tergantung siapa yang merasakan keruwetan yang ada di jalan. Baik, timing cukup menentukan begitu ya. Kita akan lihat seperti apa kemudian apakah soal permudikan dan Idul Fitri kali ini akan cukup menentukan bagaimana peta politik ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Adi. Sama-sama, Mas Bram.